Selamat berjumpa sahabat-sahabat si Aki yang dikasihi. Oke, di sini si Aki bercerita sebuah cerita rakyat. Di mana cerita ini si Aki petik daripada cerita-cerita datuk nenek si Aki yang berbentuk begini. Ini ada hubung kaitnya dengan puncak Gunung Kinabalu, di mana bentuk puncak Gunung Kinabalu itu berbentuk W. Ada berbentuk W di puncaknya. Ataupun Tembono bilang layuk. Oke. Pada zaman dahulu ada sebuah kampung yang tinggalnya di sana sepasang suami istri dan mempunyai anak tunggal laki-laki yang mereka bagi nama Simayabau. Selepas anak mereka atau Simayabau ini sudah meningkat remaja, ibu bapak Simayabau ini mencari gadis yang sesuai untuk dijadikan istri kepada anaknya ataupun Simayabau. Selepas itu mereka berjumpa seorang gadis yang sesuai, yaitu di sebelah kampungnya. Dan selang beberapa hari mereka akan dikawinkan. Selepas setahun Simayabau dan istrinya berkawin, mereka dikurniakan seorang anak, juga anak laki-laki. Selang beberapa hari, istri Simayabau ini meninggal dunia. Simayabau begitu susah hati. Sebab satu, dia sangat sayang kepada istrinya dan dia rindu kepada istrinya. Dan kedua, dia susah hati sebab anaknya masih menyusu. Tujuh hari Simayabau ini berpikir, tidak tidur, tidak makan. Sebab anaknya menangis sepanjang hari mencari ibunya untuk menyusu. Apabila begitu, Simayabau ini sudah mengambil keputusan untuk pergi mencari istrinya. Di mana menurut kepercayaan bangsa Tembonuo, Gunung Kinabalu itu adalah tempat berehat roh-roh orang mati. Selang 3 hari, Simayabau akan bertindak dan berjalan untuk mencari istrinya. Dan sebelum berjalan, Simayabau ini menyediakan sepasang baju dan seluar untuk dipakainya. Di mana baju dan seluar Simayabau ini diperbuat daripada belahan-belahan kecil dan tajam, yaitu daripada bambu. Kegunaannya ialah untuk melindungi Simayabau daripada serangan pijat ataupun dalam bahasa Tembonuo limatok. Selang beberapa hari, selang seminggu, dalam ke-7 harinya Simayabau ini sampailah di kaki Gunung Kinabalu. Dan di situ dia mula berteriak memanggil istrinya. Sehinggalah di puncak Gunung Kinabalu itu. Dan setibanya Simayabau di puncak Gunung Kinabalu, maka dengan tiba-tiba muncullah roh istrinya. Dan sambil mendukung anaknya dan menyusukan anaknya. Selepas itu, roh si istri Simayabau ini mengambil 7 biji pinang sebagai tempat untuk mengisi air susunya dengan tujuan dibekalkan kepada anaknya. Lepas itu roh si istri Simayabau ini berkata, "Mayabau, turunlah, pulanglah, bawalah anak ini dan gunakanlah 7 biji pinang ini yang diisi dengan air susu ini sebagai bekalan anak kita." Dengan begitu keras, Simayabau ini tidak akan turun dan tidak akan pulang. Sebab satu, dia memang sayangkan istrinya dan dia mau bersama-sama istrinya di puncak Gunung Kinabalu, tinggal di sana untuk
agar supaya anaknya dapat menyusu, dan memang si Mayabau ini langsung tidak akan mau berpisah dengan istrinya. Mendengar perkataan begitu, Rosi istri si Mayabau ini terus menolak si Mayabau, dan si Mayabau dengan anaknya pun jatuh di kaki Gunung Kinabalu. Dengan keadaan begitu, si Mayabau bertambah marah dan dia akan berteriak dan terus balik ke puncak Gunung Kinabalu memanggil dan mencari roh istrinya, di mana langsung tidak nampak sudah istrinya di sana. Melihat keadaan itu, si Mayabau pun terus mencabut parangnya dan memotong puncak Gunung Kinabalu itu menjadi W. Dalam perkataan Tembonuo, layuk, dia kasih layuk itu. Layuk ataupun potong secara berbalas puncak Gunung Kinabalu itu. Dia sudah berbentuk W di sana. Dan si Mayabau pun dengan hati yang hampa, seakan-akan tidak mau pulang, pun dia terpaksa balik pulang di rumah. Oke, cerita rakyat ini memang kalau bangsa Tembonuo ini sangat percaya, sebab dia ada hubung kaitnya dengan adat. Oke, cerita tadi si Aki berhenti di situ apabila si Mayabau sudah pulang. Oke, si Aki maksudkan ini ada hubung kaitnya dengan adat. Apabila kita datang di rumah orang ataupun di ladang-ladang orang dan kita memotong kayu di kawasan itu ataupun di rumah itu secara berbalas ataupun berbentuk W ataupun dalam bahasa Tembonuo berbentuk layuk atau linoyukan, maka kita kena sogit. Itu bermakna apa yang diceritakan, apa yang berlaku dengan cerita si Mayabau ini, memang bangsa Tembonuo percaya Gunung Kinabalu itu memang kerja orang-orang yang dulu-dulu punya. Oke, terima kasih. Nantikan cerita seterusnya. Biarpun tidak begitu detail cerita ini, tapi bolehlah dipahami oleh kawan-kawan. Serba sedikit mengenai dengan kisah si Mayabau dan Gunung Kinabalu. Terima kasih.